Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan tentang strategi usaha untuk UMKM atau usaha mikro kecil menengah plus kendala dan solusinya. Selamat disimak. Ketika membangun sebuah usaha, diperlukan adanya strategi. Strategi pertama yaitu strategi pemasaran. Pemasaran produk adalah salah satu hal penting yang ikut menentukan performa perusahaan. Strategi pemasaran produk adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat. Lalu, strategi pemasaran yang baik dan efektif, yakni yang pertama, mengetahui target pasar. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu lakukan riset siapa saja yang akan menjadi target pasar. Semakin spesifik target pasar, semakin besar juga peluang untuk mencapai target marketing. Yang kedua, menggunakan sosial media. Kita semua pasti setuju, media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat efektif menggunakannya. Contohnya, berpromosi menggunakan Instagram, Facebook, atau Twitter. Dengan media sosial, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan. Dengan adanya biaya yang murah dan fasilitas atau keterlihatan yang tinggi, sosial media juga memungkinkan perusahaan untuk memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk tersebut, sehingga apa yang ditawarkan memiliki peluang besar untuk terjual. Lalu yang ketiga, dari mulut ke mulut. Tim pemasaran akan berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lain yang berpotensi untuk membeli produk tersebut. Lalu untuk strategi kedua, yakni penentuan modal. Untuk memulai sebuah usaha, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah modal usaha. Tanpa modal apapun, mustahil sebuah perusahaan dapat mulai bergerak. Modal usaha memang bukan hanya berbentuk uang atau materi, tetapi juga tenaga dan skill. Rumus atau tips untuk menentukan kebutuhan modal usaha yang ideal, yakni yang pertama mengenal jenis modal. Langkah pertama dalam menentukan kebutuhan modal usaha adalah mengenal jenis modal usaha. Secara umum, perkiraan modal awal untuk membuka usaha terdiri atas dua jenis, yaitu capital expense dan operational expense. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu menghitung modal usaha. Setelah mengenal jenis-jenis modal usaha yang perlu disediakan pada awal bisnis, kita bisa mulai membuat perkiraan jumlah modal yang dibutuhkan. Modal awal adalah capital expense ditambah dengan operational expense. Khusus operational expense, kita memerlukan anggaran cadangan untuk minimal 3-6 bulan pertama. Lalu strategi yang ketiga yakni strategi pemilihan bahan baku. Salah satu kegiatan yang penting bagi perusahaan adalah melakukan manajemen persediaan. Salah satu aktivitas dalam manajemen persediaan ini adalah pengadaan bahan baku. Bahan baku umumnya didatangkan dari supplier. Dengan demikian, supplier menjadi salah satu pihak eksternal yang penting bagi keberadaan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Untuk menjaga agar persediaan bahan baku tetap optimal, jadwal pembelian bahan baku dan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak supplier perlu diperhatikan. Pemilihan supplier yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai hasil produksi yang diinginkan. Perusahaan pada umumnya memiliki persyaratan yang berbeda-beda, sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi secara periodik untuk menjamin bahwa bahan baku dan pengadaan sesuai standar yang ditentukan perusahaan. Strategi sebelumnya sudah cukup bagus dan membantu UMKM dalam menjalankan usahanya ataupun merintis usaha yang baru. Namun pada kenyataannya di lapangan mereka mungkin akan mengalami beberapa kendala dan itu pun tidak hanya dialami oleh satu individu pengusaha saja, bisa aja beberapa orang memiliki kendala yang sama. Berikut adalah kendala dari UMKM atau yang dialami oleh UMKM dan solusinya. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia dan manajemen. Sumber daya manusia usaha kecil sebagian besar memiliki keterbatasan, baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan dan keterampilan, sehingga menyebabkan motivasi berwirausaha menjadi tidak cukup kuat untuk meningkatkan usaha dan meraih peluang pasar. Akibat keterbatasan tersebut dan pada umumnya, manajemen usaha kecil dikelola dengan cara yang sederhana, yaitu oleh keluarga secara turun-temurun dan hanya memenuhi kebutuhan keluarganya saja. Berikut dari solusi untuk sumber daya manusia dan manajemen adalah memberikan pelatihan yang singkat namun padat kepada sumber daya manusia sehingga dapat menjalankan usaha dengan maksimal. Setidaknya ada peningkatan pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia baik
dibandingkan dengan sebelum mendapatkan pelatihan sendiri. Pelatihan itu cukup mudah dan cukup terjangkau karena di internet atau di website banyak referensi yang dapat digunakan terkait dengan pelatihan untuk UMKM sendiri. Yang kedua itu ada modal. Permodalan memang merupakan satu kebutuhan yang penting dan diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan UMKM. Tapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kredit permodalan yang disediakan oleh pemerintah sulit didapatkan oleh pengusaha yang kecil. Dengan keterbatasan modal tersebut, UMKM sulit berkembang dan masuk dalam jajaran bisnis yang formal yang lebih besar, sehingga mendapatkan margin yang cukup tipis. Margin di sini adalah profit atau keuntungan atau misalkan dari penjualan yang dilakukan oleh UMKM. Solusinya diantaranya adalah kredit usaha rakyat dari bank atau beberapa alternatif pinjaman dari lembaga keuangan non-bank seperti koperasi atau misalkan dari BMT dan sebagainya. Yang ketiga ada teknologi. Pengembangan teknologi bertujuan untuk mengembangkan produksi menjadi lebih produktif, efisien, dan dapat meningkatkan kualitas produk. Sebagian pelaku usaha memang masih dihadapkan pada kendala-kendala seperti mencari informasi yang terbatas dan kemampuan akses yang tepat atau yang lengkap kepada sumber teknologi. Solusinya adalah mempelajari singkat tentang teknologi yang dasar seperti penggunaan Google untuk mencari mesin-mesin untuk produksi ataupun penggunaan media sosial seperti WhatsApp untuk berjualan dan Instagram untuk promosi. Karena nyatanya pada sekarang orang-orang lebih melek teknologi sehingga akan lebih memudahkan orang-orang untuk menjual atau memulai rintis usahanya berdasarkan dalam jaringan atau online. Menyangkut tentang bisnis online, di sini juga ada kendala-kendala ataupun permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yang merintis usahanya secara dalam jaringan ataupun online. Dan berikut juga ada solusinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rani. Kendala bisnis online dan solusi. Yang dimana ada beberapa poin yang menjelaskan tentang kendala bisnis online dan solusinya. Yang pertama yaitu terbatasnya pengetahuan tentang bisnis online. Nah, banyak orang-orang yang ikut-ikutan gitu kan menjalankan bisnis affiliate atau membuka toko online, namun dia tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk menunjang kesuksesan bisnisnya, sehingga bisnis online yang dijalankan hasilnya juga tidak optimal. Nah, di sini terhadap kendalanya dari terbatasnya pengetahuan tentang bisnis online ini, solusinya yaitu terhadap masalah tersebut untuk menambah pengetahuan tersebut gitu kan, dengan cara mempelajarinya dari buku bisnis online ataupun yang sudah banyak beredar di pasaran, atau dapat juga dengan mencari panduan serta mengikuti kursus dan atau pelatihan tentang bisnis online yang saat ini banyak ditawarkan oleh para pakar bisnis online dan pakar internet marketing. Nah, untuk yang kedua yaitu permasalahannya banyaknya penipuan di dunia maya. Ya, mungkin sekarang banyak sekali yang namanya penipuan di luar sana gitu kan terhadap bisnis online ini, yang membuat kepercayaan konsumen akan bisnis online masih kurang gitu kan. Penipuan yang sering terjadi yaitu uang sudah dibayarkan namun produk tidak dikirimkan atau kualitas produk tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Dengan demikian konsumen lebih sering kecewa jika mereka membeli produk secara online dan lebih yakin membeli produk offline karena bisa melihat dan memegang langsung produk yang ingin dibelinya. Nah, solusi tersebut itu dari permasalahan banyaknya penipuan di dunia ini gitu kan, untuk meyakinkan konsumen. Cantumkan alamat lengkap dan kontak legend yang dapat dihubungi konsumen baik melalui chatting, telepon, email maupun SMS. Selanjutnya, pertahankan kualitas produk yang ditawarkan. Lebih baik untuk melengkapi gambar produk dengan keterangan pendukung, misalnya jenis bahan yang digunakan, harga produk, tipe produk, ataupun ukuran produk dan lainnya, sehingga konsumen benar-benar memperoleh informasi secara detail. Selanjutnya yaitu persaingan bisnis online yang sangat tinggi. Nah, mungkin kemajuan teknologi
ataupun informasi dan komunikasi telah mendukung sebagian besar orang yang memasarkan produknya melalui internet. Dengan demikian dapat dipastikan akan terjadi persaingannya yang sangat ketat karena peluang bisnis toko online, reseller produk ataupun affiliate yang sudah dijalankan ribuan orang di berbagai negara. Nah, solusinya terhadap permasalahan tersebut ataupun kendala yang diambil dari kendala bisnis online ini, sebaiknya tawarkan produk yang memiliki keunikan tersendiri, jadi persaingannya tidak terlalu tinggi. Lalu dukung dengan kegiatan promosi bisnis online seperti optimasi SEO, memberikan konten gratis pada konsumen, memasang iklan baris atau banner di website atau blog terkenal, bergabung dengan forum bisnis online, atau bisa juga dengan memasarkannya secara offline. Dengan demikian bisnis Anda semakin dikenal banyak orang. Nah, untuk selanjutnya yaitu kendala dari koneksi internet. Nah, tentu ini menjadi sebuah kendala bagi orang-orang yang mungkin berbisnis online gitu kan, karena yang paling utama itu memang kendala koneksi internet ini. Bagi pelaku bisnis online yang tinggal di daerah kota, koneksi internet bukan menjadi kendala, namun bagi rekan-rekan yang tinggal di daerah pinggiran, koneksi internet ini masih sangat terbatas. Ilustrasi solusi untuk kendala bisnis online. Nah, di sini tuh kita akan menjelaskan tentang solusinya gimana gitu kan, solusi dari kendala koneksi internet ini gitu kan. Anda bisa memanfaatkan modem internet yang saat ini sudah banyak diproduksi para provider komunikasi. Pilih modem yang sinyalnya memang bagus sehingga koneksi internet juga tidak terhambat. Untuk masalah biaya, tidak perlu khawatir karena saat ini biaya langganan internet sudah cukup terjangkau. Nah, untuk selanjutnya yaitu masalah pemasok. Masalah yang dapat terjadi di awal mulai bisnis online shop atau dapat saja terjadi di tengah perjalanan bisnis ini. Masalah umum yang bisa dialami adalah ketika reseller atau pembisnis online shop kesulitan menemukan partner pemasok barang yang tepat sehingga kegiatan penjualan terhambat karena barangnya tidak tersedia. Atau dapat saja yang terjadi adalah ketika reseller dan atau supplier memiliki masalah yang akhirnya menyebabkan supplier tidak melanjutkan kerjasama untuk menyalurkan barang. Sebagai pembisnis, tentunya hal ini harus dapat dihindari. Oleh karena itu, usahakanlah mencari partner yang tepat dan memulai bisnis online. Boleh saja mencari produsen dari berbagai banyak tempat, sehingga produk yang akan dijual pun menjadi beragam macamnya. Nah, solusinya ini apabila telah menemukan gitu kan produsen yang tepat, sebaiknya terus saling menjaga hubungan dan kepercayaan satu sama lainnya, bertindak profesional karena kepada siapapun yang ingin sukses wajib bertindak secara profesional. Jika membuat perjanjian kerjasama, maka usahakanlah membicarakan isi perjanjian dengan seksama dan adil agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menjaga hubungan dengan berbagai pihak, khususnya relasi, menjadi kunci kesuksesan berbisnis. Sekian dari kami yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun dari isi penyampaian video. Bila teman-teman memiliki kritik dan saran, dapat disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.